Pernah kebayang nggak kalau penemuan terhebat umat manusia justru jadi penemuan terakhir kita? Hari ini, kita bakal bedah pertanyaan yang cukup bikin merinding ini lewat buku fenomenal Nick Bostrom, Superintelligence. Kita akan pakai sebuah dongeng sederhana buat ngebongkar salah satu ide paling rumit di zaman kita. Ceritanya gini, ada sekawanan burung gereja yang udah capek banget. Mereka lelah terus-terusan berjuang bangun sarang, selalu waspada sama bahaya. Mereka tuh ngimpiin punya teman yang kuat, yang bisa bikin hidup mereka gampang. Seorang pelindung yang bakal beresin semua masalah mereka. Terus solusinya apa? Ya udah, mereka bakal cari dan besarin seekor burung hantu. Di pikiran mereka, burung hantu ini tuh simbol kekuatan dan kecerdasan, alat yang sempurna. Padahal tanpa mereka sadari, yang mereka bayangkan ini adalah sebuah bentuk kecerdasan baru yang super kuat yang mereka kira bakal menyelesaikan semua masalah. Tapi, ada satu nih yang skeptis di antara mereka. Seekor burung gereja bernama Skronkfinkel, dia ngasih peringatan yang jujur aja agak serem. Menjinakkan burung hantu, seekor predator puncak, itu bukan perkara gampang. Malah, itu tantangan yang luar biasa besar dan mereka sama sekali nggak tahu gimana cara mulainya. Tapi ya gitu, kawanannya cuek aja. Mereka udah keburu silau sama potensi kekuatannya. Dan nganggep remeh masalah pengendalian. Itu urusan nanti aja. Dan sikap khawatir belakangan inilah yang jadi inti dari argumen Bostrom. Ini tuh kayak cerminan serem dari perlombaan kita sendiri menuju superintelijensi sekarang ini. Nah, burung hantu ini di dunia kita tuh apa sih sebenarnya? Ini tuh metafora buat sesuatu yang disebut para peneliti superintelligence. Tapi apa sih artinya? Jangan bayangin AI yang cuma jago main catur atau bikin puisi ya. Kita ini ngomongin soal kecerdasan yang ngalahin manusia di semua bidang yang bisa kita bayangin. Kreativitas ilmiah, pemikiran strategis, bahkan kecerdasan emosional dan sosial. Sebuah pikiran yang levelnya jauh di atas kita. Coba deh pikirin sebentar. Salah satu pelopor AI, I.J. Godd, bilang kalau mesin kayak gitu karena jauh lebih pintar dari kita yang bikin, bisa ngerancang mesin lain yang jauh lebih pintar lagi. Dan mesin itu nantinya bisa bikin yang lebih pintar lagi dan akhirnya memicu ledakan kecerdasan yang nggak bisa dihentikan. Nah, disinilah masalahnya. Penemuan super keren ini ternyata ada syarat. Syarat yang lempar kita balik lagi ke masalah si burung gereja tadi. Yap, masalah pengendalian. Oke, jadi masalah ngejinakin burung hantu ini sama para peneliti dikenal sebagai problem control, atau yang lebih pas lagi, problem penyelarasan. Dan ini bukan soal robot jahat kayak di film-film loh, masalahnya jauh lebih rumit dan halus dari itu. Emang sesusah apa sih ngasih AI super canggih tujuan yang simple dan gak berbahaya? Ternyata ini tuh mungkin salah satu tantangan teknis dan filosofis paling berat yang pernah kita hadapi. Biar kebayang kita pakai satu eksperimen pikiran yang terkenal banget. Coba bayangin, kita bikin sebuah super intelligence. Terus kita kasih satu tujuan yang kelihatannya, ya ampun sepele banget. Oke, langkah pertama, kita kasih dia tujuan simple, bikin klip kertas sebanyak mungkin. Langkah kedua, si AI ini jadi super pinter, terus dia sadar buat maksimalin tujuannya, dia butuh banyak sumber daya. Dan langkah ketiga, hasilnya horor. Penting buat diingat, AI ini nggak jahat. Dia cuma secara logis dan tanpa henti ngejar tujuan yang kita kasih, tanpa konteks atau nilai-nilai yang kita anggap wajar, yang akhirnya bikin dia mengubah semuanya jadi klip kertas. Nah, dari sini kita dapat satu pemahaman yang cukup bikin merinding yang dikenal sebagai tesis ortogonalitas. Level kecerdasan sebuah sistem itu sama sekali nggak ada hubungannya sama tujuan akhir yang kita kasih. Sistem super pintar bisa aja diprogram buat memaksimalkan klip kertas atau bisa juga buat memaksimalkan kesejahteraan manusia. Jadi, nentuin tujuan yang benar-benar pas itu segalanya. Terus kenapa sih ini penting banget? Kenapa para filsuf dan ilmuwan sampai nggak bisa tidur mikirin ini? Jawabannya, karena taruhannya tuh cuma dua, berhasil total atau gagal total, nggak ada di tengah-tengah. Kalau kita berhasil, di satu sisi kita bisa dapat utopia. Bostrom bilang, kalau kita bisa bikin superintelligence ini sejalan sama nilai-nilai kemanusiaan, masa depan yang kita dapat tuh bakal luar biasa banget. Semua penyakit bisa sembuh, kemiskinan hilang, dan manusia bisa berkembang pesat dalam skala kosmik. Angka ini tuh salah satu estimasi potensi jumlah nyawa manusia yang bisa ada di seluruh galaksi kalau kita berhasil. Kebayang nggak masa depan yang positifnya, gila-gilaan luasnya, hampir nggak bisa kita bayangin. Tapi gimana kalau kita gagal? Gimana kalau kita bawa burung hantu itu ke sarang sebelum kita tahu cara jinakinnya? Hasilnya bukan cuma jelek, tapi tamat. Bencana eksistensial, akhir dari cerita kita sebagai manusia.
Dan di cerita ini, kita inilah kawanan burung gereja itu. Sekarang ini, kita lagi sibuk banget bikin sistem yang makin lama makin kuat. Berlomba-lomba menuju burung hantu versi kita sendiri. Buku ini didedikasikan buat Skronkvinkel, satu-satunya suara yang waras di tengah keramaian. Pertanyaan terakhirnya buat kita semua. Apakah kita bakal dengerin peringatan itu? Apa kita bakal fokus belajar seni menjinakkan burung hantu ini sebelum kita lepasin dia ke dunia? Cerita kita, ya, masih belum selesai.